Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamsami dari Universitas Pekalongan, kelas Manajemen Pagi G. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi pekerja yang membayar gaji dan lain-lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan lain-lain. Kemudian yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhar, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu definisi pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Lalu penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Saat terutang, saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperoleh penghasilan. Ini adalah perbedaan pengenaan. Yang ini adalah PPh 21 WP dalam negeri atau DN. Kemudian yang sebelahnya lagi PPh 26 yaitu subjek pajak luar negeri atau SPLN. Berikut adalah subjek pajak: pegawai, penerima pesangon, pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, THT atau JHT termasuk ahli waris, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non pegawai, mantan pegawai, peserta kegiatan. Subjek pajak bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Lalu pekerja seni, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi. Yang terakhir, distributor, MLM, direct selling atau sejenis. Pengecualian subjek. Pengecualian subjek penjabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat. Berikut orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat: 1. Bukan WNI. 2. Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Yang ketiga, berasal dari negara yang memberikan
perlakuan timbal balik. Kemudian penjabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI. Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Objek pajak 1. Penghasilan pegawai tetap. Penghasilan teratur penerima pensiun. Pemberian sekaligus uang pesangon pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan secara bulanan. Objek pajak 2. Imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Lalu imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketiga, penghasilan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non-pegawai. Yang keempat, pembayaran kepada mantan pegawai. Dan yang terakhir, penarikan dana pensiun oleh pegawai. Pengecualian objek. Santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, gangguan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, natura yang diberikan oleh WP atau pemerintah. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun, THT, JHT yang dibayar pemberi kerja. Kemudian yang keempat, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima oleh OP. Kemudian yang terakhir, beasiswa. Ketentuan khusus. Natura dan atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan WP yang dikenai PPh final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus. Natuna dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Objek PPh 21 final. Penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. PMK nomor 262/PMK.03/2010. Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas umur hidup. Dirjen nomor 333/PC/2001. Lalu uang tebusan pensiun PP nomor 68 tahun 2009. Uang pesangon PP nomor 68 tahun 2009. Berikut adalah pemotong penyetor dan pelapor. Ini adalah orang-orang yang di bidang tersebut, pemberi kerja berbentuk OP, badan atau BUT, bendaharawan pemerintah, dan dana pensiun penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja JHT atau JHT. OP atau badan yang melakukan pembayaran kepada WP DN yang melakukan pekerjaan bebas atau SPLN. Penyelenggara kegiatan. Pengecualian pemotong. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berikut adalah alur pajak WPOP.
Beban pajak ini sesuai SPT atau tidak termasuk PPh final. Dikurangi kredit PPh 21, dikurangi kredit pajak lain PPh 22, 23, dan 24. Kemudian dikurangi pajak yang dibayar sendiri, angsuran PPh 25. Lalu akhir tahun, pajak kurang lebih bayar. PPh 21 lebih bayar. Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Lalu jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelapor tidak dianggap sebagai SPT PPh. Ini adalah contoh lapisan tarif pajak penghasilan kena pajak. Ini adalah contoh lapisan tarif penghasilan kena pajak. Kemudian dasar pengenaan. Dasar pengenaan 1, penghasilan kena pajak atau PKP. Berlaku PKP penghasilan neto PTKP. Pegawai tetap penerima pensiun berkala. Berlaku PKP penghasilan bruto PTKP. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan. Lalu pegawai tidak tetap yang penghasilannya kumulatif sebulan melebihi 4.500.000. Lalu berlaku PKP 50% dari penghasilan bruto PTKP per bulan. Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan baik tenaga ahli maupun bukan. Dasar pengenaan 2, penghasilan yang melebihi 450.000 sehari. Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau golongan. Lalu berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi 4.500.000. 50% dari penghasilan bruto. Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan atau baik tenaga ahli maupun bukan. Kemudian penghasilan bruto. Yang pertama seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan. Yang kedua berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasarkan ketiga DPP sebelumnya. Berikut adalah elemen PTKP. Tata cara perhitungan. Penghasilan neto dikurangi PTKP, kemudian diperoleh penghasilan kena pajak, lalu dikalikan tarif pajak terutang. Penghasilan pegawai tetap. Yang paling atas adalah gaji pokok, yang nomor 2 tunjangan berkesinambungan, lalu uang rapel, imbalan tahunan, dan yang terakhir natuna. Pegawai tetap. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran dana pensiun, JHT, THT dibayar sendiri, diperoleh penghasilan neto. Biaya jabatan sendiri adalah 5% dari bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Lalu perspektif pemberi kerja. Pemotongan PPh oleh pemberi kerja diakui sebagai beban gaji di laporan laba rugi, memunculkan utang PPh 21 di laporan posisi keuangan. Berikut adalah perhitungan teknis. Ini adalah contoh-contoh persoalan.
Oke, sementara itu dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.